Berita Israel. Selamat menyimak. Israel, you are not alone. Iran mengatakan, setidaknya 84 orang tewas dalam ledakan teror di dekat makam Jenderal Soleimani. Setidaknya 284 orang terluka dalam ledakan pada peringatan 4 tahun pembunuhan pemimpin senior teror Garda Revolusi. Media tersebut mengatakan ledakan disebabkan oleh pelaku bom bunuh diri atau ledakan jarak jauh. Setidaknya 84 orang dikatakan tewas pada hari Rabu dalam 2 ledakan di dekat makam Jenderal Qasem Soleimani, kepala pasukan elit Quds Iran yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di Irak, tepatnya 4 tahun silam. Televisi pemerintah sebelumnya mengatakan, sedikitnya 103 orang tewas dan 141 luka-luka. Namun pihak berwenang merevisi jumlah korban tewas sebanyak 2 kali, dengan mengatakan pada Kamis pagi bahwa 84 orang tewas dan sedikitnya 284 luka-luka. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemerintah telah menetapkan Hari Berkabung Nasional. Iran memiliki banyak musuh yang mungkin berada di balik serangan tersebut, termasuk kelompok di pengasingan, organisasi bersenjata, dan aktor negara. Meskipun Israel melakukan serangan terhadap Iran karena program nuklirnya, Israel melakukan pembunuhan yang ditargetkan, bukan pemboman yang memakan korban massal. Kelompok ekstremis Sunni, termasuk kelompok ISIS, pernah melakukan serangan besar-besaran di masa lalu, yang menewaskan warga sipil di Iran, yang mayoritas penduduknya Syiah, meski tidak di Kerman yang relatif damai. Iran juga telah menyaksikan protes massal dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadi sasaran kelompok-kelompok pengasingan dalam serangan sejak kekacauan seputar revolusi Islam, tahun 1979. Televisi pemerintah Iran mengatakan, ledakan itu terjadi di pusat kota Kerman, saat upacara memperingati 4 tahun kematian pemimpin teror Korps Garda Revolusi Soleimani. Siaran langsung tersebut menampilkan ribuan pelayat yang ikut serta dalam peringatan tersebut. Ledakan itu disebabkan oleh serangan teroris. Rahman Jalali, wakil gubernur Provinsi Kerman tempat Soleimani dimakamkan, mengatakan kepada televisi pemerintah. Surat kabar semi-resmi Nour News sebelumnya mengatakan bahwa beberapa tabung gas meledak di jalan menuju pemakaman. TV pemerintah menunjukkan tim penyelamat bulan sabit merah merawat orang-orang yang terluka pada upacara tersebut. Tim tanggap cepat kami sedang mengevakuasi korban cedera, namun ada gelombang massa yang memblokir jalan. Reza Falah, kepala bulan sabit merah Provinsi Kerman mengatakan kepada TV pemerintah. Sumber di lapangan mengatakan kepada media lokal bahwa ledakan tersebut berasal dari pelaku bom bunuh diri di 2 lokasi terpisah, namun hal tersebut tidak dikonfirmasi oleh pernyataan resmi. Saksi lain mengatakan kepada situs berita Tasnim bahwa, ledakan tersebut disebabkan oleh koper berisi bahan peledak, yang diledakkan dengan remote control. Media Iran membantah laporan di media sosial bahwa seorang komandan senior IRGC juga tewas dalam ledakan tersebut. Soleimani adalah arsitek kegiatan teror regional Iran dan dipuji sebagai ikon nasional di kalangan pendukung teokrasi Iran. Soleimani, yang memimpin pasukan elit Quds dari Garda Revolusi Iran, dipuji karena membantu mempersenjatai, melatih dan memimpin kelompok bersenjata di seluruh wilayah, termasuk milisi Syiah di Irak, pejuang di Suriah dan Yaman, kelompok teror Hizbullah di Lebanon, kelompok teror di Palestina, kelompok di tepi barat dan kelompok teror di Gaza. Amerika Serikat menganggapnya bertanggung jawab atas kematian banyak tentaranya di Irak. Presiden Iran Ebrahim Raisi bersumpah untuk pasti membalas dendam pada mereka yang berada di balik serangan teroris di Kerman, lapor outlet berita Al Arabiya. Wakil Presiden pertama Iran Mohammad Mohber menuduh Israel terlibat dalam serangan tersebut, dan mengatakan bahwa perwakilan rezim Zionis telah menumpahkan darah dalam ledakan tersebut, situs BBC berbahasa Persia melaporkan. Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Fahidi juga berjanji akan membalas dendam, dengan menyatakan bahwa aksi teroris ini akan ditanggapi dengan respons yang kuat dan menghancurkan dari aparat keamanan dan militer dalam waktu sesingkat mungkin, menurut outlet tersebut. Al Jazeera mengutip Fahidi, yang juga seorang komandan IRGC, yang mengatakan musuh meluncurkan operasi psikologis. Dia meminta masyarakat Iran untuk tidak mempercayai spekulasi atau rumor apapun mengenai ledakan tersebut. Berbicara kepada media pemerintah, Fahidi mengatakan ada informasi penting yang tersedia mengenai ledakan tersebut, tetapi informasi tersebut baru akan dirilis kemudian, setelah dilakukan peninjauan yang tepat dan diverifikasi, menurut laporan tersebut. Kepala Peradilan Iran, Gholam Hossein Mohseni Ejei,
mengatakan bahwa agen dan pelaku kejahatan berat ini pasti akan dihukum, lapor Al Jazeera dalam terjemahan bahasa Inggris dari pernyataan yang dirilisnya. Badan Intelijen, Keamanan, dan Penegakan Hukum yang bertanggung jawab wajib segera mengejar semua bukti dan pelaku serta menyerahkannya ke kejaksaan, ujarnya. Iran di masa lalu menyalahkan Israel atas serangan yang tampaknya dilakukan oleh kelompok bersenjata dalam negeri. Tidak mungkin Israel melakukan serangan seperti ini. Serangan yang di Iran ini dengan yang disalahkan pada Israel oleh Iran, adalah tindakan beda di mana warga negara tidak dirugikan, kata Yaron Blum, mantan perwira senior Sinbad, kepada berita Channel 12. Ini adalah karakteristik serangan ISIS. Kementerian Intelijen Iran mengklaim pada bulan Juli bahwa mereka telah membubarkan jaringan besar yang diduga disponsori oleh agen mata-mata Israel Mossad, yang diklaim berencana meledakkan makam Soleimani. Iran sering mengklaim telah menangkap dan mengeksekusi orang-orang yang dikatakannya, tanpa bukti, terlibat dalam rencana Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pekan lalu bahwa serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober adalah balas dendam atas pembunuhan Soleimani, sebuah klaim yang dengan cepat dibantah oleh kelompok teror yang berbasis di Gaza. Dalam pernyataan yang dibuat oleh juru bicara IRGC, Ramazan Sharif, tentang pembunuhan perwira tinggi lainnya, dalam serangan udara di mana Iran menyalahkan Israel, Brigadir Jenderal Razi Mousavi, yang dekat dengan Soleimani dan terbunuh dalam serangan di rumahnya di Damaskus, ia menghubungkan pembantaian tanggal 7 Oktober dengan Soleimani. Mousavi bertanggung jawab untuk mengoordinasikan aliansi militer antara Iran dan Suriah, sehingga diyakini oleh Israel sangat terlibat dalam upaya Teheran untuk memasok senjata kepada proksi teror di wilayah tersebut, termasuk kelompok teror Hizbullah di Lebanon. Pada tanggal 7 Oktober ribuan teroris pimpinan Hamas menerobos perbatasan Israel dengan jalur Gaza dan mengamuk secara mematikan di komunitas Israel Selatan. Hizbullah yang didukung Iran telah melakukan serangan di sepanjang perbatasan utara, menghantam pos-pos militer dan komunitas, dan menembakkan roket ke Israel Utara. Dikatakan tindakan tersebut untuk mendukung Hamas. Dan pada Selasa malam, wakil pemimpin Hamas di luar negeri Saleh Al-Aruri, yang dicari selama bertahun-tahun oleh Israel dan dipandang sebagai dalang utama terorisme tepi barat, tewas dalam dugaan serangan Israel di Dahiyeh, pinggiran Beirut, kata para pejabat Hamas dan Hizbullah. Hamas mengkonfirmasi bahwa total 7 orang tewas dalam ledakan tersebut, yang lainnya selain Aruri diidentifikasi sebagai Komandan Militer Samir Findi dan Azam Al-Aqra, bersama dengan tokoh Hamas Mahmoud Sahen, Muhammad Basasya, Muhammad Al-Rayes dan Ahmed Hamoud. Menurut laporan, Findi mengawasi aktivitas militer Hamas di Lebanon, termasuk penembakan roket ke Israel, dan dianggap sebagai orang penting kelompok teror tersebut bersama pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Al-Aqra dilaporkan mengatur kegiatan teror di tepi barat dari luar negeri.